يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi setelah sholat subuh 15 Ramadan 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i. Untuk Ramadan tahun ini setiap Kamis kita membaca atau mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki fase dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, dan pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas tentang beberapa faidah dari fase dakwah secara terang-terangan ini. Pada kesempatan kali ini kita masih mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fase dakwah secara terang-terangan ini. Pada ayat surat Al-Hasyr ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, fasda' bima tu'maru, terangkanlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang kafir. Terangkanlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang kafir. Artinya terangkanlah di sini, orang Arab mengatakan insada'al jabal, artinya gunung menjulang tinggi, terlihat karena menjulang tinggi. Maka orang Arab juga mengatakan in syaqqal jabal, artinya gunung membelah bumi kemudian dia terlihat. Maka berarti maksud daripada isda' dalam ayat tadi surat Al-Hijr ayat 94, maksudnya adalah ketika seorang berdakwah, maka berdakwahlah dia dengan kekuatan, dengan ketegasan, kejelasan, ya, kekuatan, ketegasan, kejelasan. Maka pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari dakwah secara
terang-terangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surat Al-Hijr ayat 94, jika seorang muslim ingin berdakwah, mengajak orang kepada agamanya, maka hendaklah dia jangan ragu-ragu untuk menerangkan agama ini seterang-terangnya, untuk menerangkan agama ini dengan suara yang lantang, bukan hanya sekedar keras tetapi lantang, dan tidak malu-malu dia untuk menerangkan agama ini kepada kepada umat manusia. Di sini kita menyinggung sedikit orang-orang baik kaum muda ataupun kaum tua, yang penting kaum muslim yang masih malu-malu untuk menjalankan agamanya. Apalagi di tengah komunitas yang kadang-kadang tidak mengenal ajaran Islam secara maksimal. Maka sebagian orang kadang-kadang malu untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang malu kalau seandainya dia disebut sebagai seorang yang terkebelakang, tidak maju, tidak modern karena menjalankan ketaatan. Malu untuk pergi ke masjid di tengah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Mungkin Bapak tidak merasakan di sini. Di kota-kota besar, di perkantoran yang tidak ada masjidnya, maka mereka kadang-kadang kalaupun ada masjidnya musola, kadang-kadang malu untuk turun, dianggap sebagai orang yang orang suci ataupun orang yang terlalu fanatik terhadap agama. Malu orang-orang seperti ini untuk mendapatkan keadaan seperti ini. Maka pelajaran menarik ketika Allah berfirman fasda' bima tu'mar. Isda' artinya jelaskanlah, terangkanlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan malu-malulah beragama Islam. Jelaskan dan terangkan. Kita sebagai seorang muslim jangan malu mengumandangkan azan di tengah orang-orang yang mungkin tidak mengenal azan. Ya. Ini termasuk daripada pelajaran yang sangat menarik. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau membagi manusia itu menjadi 4 bagian. Kata Imam Ibnu Qayyim, man wajada unsahu billah fil khalwati wa fin nasi fahuwal muhibbus shadiq. Artinya, barang siapa yang mendapati dirinya dekat dengan Allah, baik itu secara sendirian ataupun di tengah manusia, dia dekat dengan Allah, dia tetap taat kepada Allah, baik sendirian ataupun tatkala di tengah-tengah manusia, maka dialah orang yang mencintai dengan kejujuran. Mencintai dengan kejujuran. Ini bagian pertama dari manusia. Orang yang mendapati dirinya dekat dengan Allah, merasa lezat beribadah meskipun sendirian ataupun di tengah orang banyak. Ini adalah al-muhibbus shadiq, orang yang mencintai dengan kejujuran. Wa man wajada unsahu bainan nas wa faqadahu fil khalwati fahuwa ma'lul. Adapun orang yang apabila di tengah manusia dia malah bisa beribadah, tapi ketika sendirian dia kehilangan lezatnya ibadah tersebut, maka orang ini cacat. Ini jenis manusia yang kedua. Bisa lezat beribadah kalau di hadapan manusia, tetapi ketika tatkala sendirian tidak ada yang melihatnya, mungkin tidak ada yang memujinya, mungkin tidak ada yang memperhatikannya, maka dia ini ma'lul, orang yang cacat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa man faqadahu fin nas wa fil khalwati fahuwa mayyit mathrut. Barang siapa yang dia kehilangan lezatnya beribadah, baik itu di tengah manusia ataupun tatkala sendirian, maka orang ini mayit. Orang ini seperti orang mati. Ya. Tidak ada manfaatnya. Di tengah manusia tidak bisa beribadah, sendirian tatkala berdua-duaan dengan Allah, berkhalwat dalam keadaan dia sendirian, dia juga tidak bisa beribadah. Maka ini seperti orang mati. Wa man faqadahu unsahu billah bainan nas wa wajadahu fil wahdah fahuwa sadiqun dhaif. Lihat, barang siapa yang dia kehilangan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dia rasakan tatkala dia di hadapan manusia.
tatkala di hadapan manusia. Tetapi dia bisa merasakan lezatnya beribadah kalau dia sendirian. Maka orang ini adalah orang yang lemah, tetapi dia jujur dalam keimanannya. Jadi tatkala sendirian, dia benar-benar maksimal ingin beribadah kepada Allah. Tidak takut untuk mengerjakan sholat sunnah, tidak takut untuk membaca Al-Quran, tatkala sendirian. Tapi kalau seandainya dia di tengah orang banyak, dia malu untuk buka mushaf. Di pesawat malu untuk buka mushaf, di terminal malu untuk buka mushaf, di tempat kerja malu untuk tatkala menunggu dia membaca Al-Quran atau baca kitab, malu dia. Orang ini shadiq dhaif. Dia jujur dalam keimanannya tapi lemah. Itu 4 bagian yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertama yaitu barang siapa yang mendapati dirinya lezat beribadah kepada Allah tatkala sendirian, khalwat itu sendirian, dan tatkala di depan orang banyak, maka orang ini adalah al-muhibb as-sadiq, orang yang benar-benar cinta dan jujur dalam cintanya. Ini bagian pertama. Jadi dia tetap baik di hadapan Allah, dia beribadah kepada Allah, memperlihatkan ajaran-ajaran Islam, ataupun di hadapan manusia dia tidak malu-malu. Ya, dia baca buku yang dibaca, kan kadang-kadang sebagian anak-anak muda itu kadang-kadang malu kalau bawa buku sifat sholat Nabi di tengah orang banyak. Malu. Tapi bawanya apa? Cerpen, bahasa Inggris. Keren. Iya, seperti itu. Dan kadang-kadang kalau seandainya ada orang yang baca Quran di pesawat baca Quran, nah, ya nggak keren, nggak asik gitu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah orang ini baik di tatkala sendirian ataupun tengah orang banyak, dia tetap memperlihatkan agamanya. Ini yang disebut dengan apa? Derajatnya al-muhib as-sadiq, pencinta yang jujur. Benar-benar mencintai agamanya dan dia jujur dalam pencintaan dalam agamanya. Jenis yang kedua, man wajada unsahu bainan nas wa faqadahu fil khalwah fa huwa ma'lul. Orang yang kalau di hadapan manusia dia merasa lezat untuk beribadah. Tapi tatkala sendirian hilang semuanya itu. Cuma di hadapan manusia. Maka ini disebut dengan ma'lul, orang cacat. Ya, cacat artinya cacat niatnya. Di tengah manusia dia, makanya para ulama mengatakan salah satu pengertian ikhlas adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan hamba tatkala lahir ataupun batin, dilihat orang ataupun tersendiri sama amalannya. Kalau cuma dilihat orang semangat, di dalam rumah malah tidak semangat, maka ini ma'lul, cacat. Cacat dalam niatnya. Wa man faqadahu fin nas wa fil khalwah fahuwa mayyit martrud. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Di tengah manusia tidak juga ibadah, sendirian juga enggak ibadah, apalagi. Nah, ini orang seperti mayit. Ya. Mayit. Matrud itu mayit yang tidak dipakai sama sekali. Mana ada mayit yang dipakai? Ya. Wa man faqada unsahu billah bainan nas wa wajadahu fil wahdah fahuwa sadiqun dhaif. Barang siapa yang dia lezat beribadah, dia kehilangan kelezatan beribadah tatkala di hadapan manusia, artinya tidak memperlihatkan agamanya, malu untuk beragama, ya. Kalau seandainya misalkan dia memakai jenggot, dipakai kah jenggot tuh? Bahasanya dipakai ya. Ya, dia memanjangkan jenggot. Kemudian setelah itu dia kumpul di tempat-tempat orang-orang yang mungkin tidak memelihara jenggot. Maka dia tutup-tutupi. Ya mungkin dia plester seperti ini. Malu dia. Malu untuk memperlihatkan keislamannya. Malu untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, duduk, malu. Ikut-ikutan berdiri. Ya. Ini para ikhwah. Maka orang yang seperti ini, kalau seandainya di antara manusia dia malu memperlihatkan agamanya, tetapi tatkala sendirian, oh masya Allah, dia orang yang luar biasa. Maka orang seperti ini sadiqun dhaif namanya.
Dia jujur dalam imannya, tapi lemah, tidak bisa memperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya problematika kita ini adalah salah satunya nih, as-sadiq ad-dhaif ini. Jujur imannya tapi dia lemah. Ya. Makanya perlu ditempa dengan firman Allah ini, fasda' bima tu'mar. Terangkan seterang-terangnya dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi jangan malu untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tentunya dengan bahasa yang baik. Di depan kita ada seorang muslim makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita nasihat. Ya, nasihati. Maka jangan malu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Al-Qur'an mendidik kita agar kita itu merasa mulia dengan agama. Ya. Al-Quran itu mendidik kita agar kita mulia dengan agama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 140. Perhatikan, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Berikanlah ancaman kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali selain dari orang beriman. Apakah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi orang-orang kafir tersebut? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan milik Allah seluruhnya. Dan telah diturunkan atas kalian di dalam Alkitab bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, dihinakan, maka janganlah duduk bersama mereka. Lihat ini ajarannya. Kapan ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dihina, kita harus isda', kita harus memperlihatkan kita tidak suka. Jangan malu-malu. Pernah suatu ketika kemarin saya diundang di Martapura, Kabupaten Banjar. Ada orang cerita kepada saya, di samping saya ada Ustaz Haikal. Saya senang sama Ustaz Haikal katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, beliau itu qulil haqqa walau kana murran. Mengatakan katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Kalau ini syirik ya syirik. Ini tauhid ya tauhid. Tidak ada belang-belang, enggak ada abal-abal. Ya. Harus i'tizaz dengan agama, harus merasa mulia dengan agama. Jangan malu-malu. Saya pernah punya kejadian waktu itu di Dammam, Arab Saudi. Ada sebuah perusahaan yang ownernya adalah orang Indonesia dan membuat pabrik di Arab Saudi. Kemudian datang ownernya ini, dan ownernya orang-orang yang non Muslim. Kemudian orang non Muslim ini bertanya sambil mencela, kenapa sih orang-orang Arab Saudi itu pakai cadar? Apa bernapas enak begitu? Masa manusia dikekang seperti itu? Ini pegawai-pegawainya. Karena Allah alam apa maksudnya? Ya, apakah termasuk malu dengan agama? Dia mengatakan, iya itu. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala artinya malah dikompor-komporin, bukan malah agamanya dibela. Paham maksud saya, Pak? Ya. Nah, inilah yang disebut dengan i'tizaz bid-din. Yaitu merasa bangga dengan menjadi seorang muslim, bangga dengan pakaian muslim seperti ini, bangga dengan jilbab muslimah, inilah muslimah, begitu loh. Kalau dalam bahasa anak muda, ini ulun, ya, ini loh gua, gitu loh. Ini saya muslim, muslimah, jangan malu-malu di dalam acara apapun. Ya, lihat
Jika ayat Allah dikafiri, dihinakan, fala taq'udu ma'ahum. Jangan engkau duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau masih duduk juga apa? Innakum idzam mithluhum. Kalau begitu kamu akan sama seperti mereka, sama dengan orang munafik. Jadi salah satu sifat dominan orang munafik adalah menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, innallaha, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kaum munafik dan kaum kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kadang-kadang sebagian orang yang beragama Islam kadang kalah dengan terang-terangannya orang-orang kafir. Seperti cerita Nabi Musa dengan Fir'aun dengan tukang sihirnya. Tukang sihir Fir'aun yang dalam kesesatan itu dia sangat i'tijaz, bangga dengan sihirnya. Ya, bangga dengan sihirnya. Coba perhatikan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 42. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ketika para tukang sihir mendatangi Fir'aun, mereka mengatakan kepada Fir'aun dengan bangganya, tanpa malu, wahai Fir'aun, kalau kami menang lawan Musa dapat imbalan enggak? Nih sihir kami ini pokoknya sihir yang paling kuat. Kami adalah tukang sihir yang paling hebat. Jadi dia bangga dengan sihirnya. Hampir sama dengan zaman orang sekarang, bangga dengan maksiatnya. Ya, sedangkan orang muslim ingin sholat 5 waktu malu-malu, sembunyi-sembunyi. Ya, ajak kawan-kawan sekantor, sepasar, kajak untuk mengerjakan sholat 5 waktu, terutama dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya, kalau perlu kita kadang-kadang memerlukan untuk berdiskusi, berdebat hanya untuk mengerjakan sholat di awal waktu, enggak mengapa. Ajak ya akhi. Saya sering diceritakan, Ustaz, saya kadang-kadang safar ataupun bepergian bersama kawan-kawan karena tugas, karena pekerjaan. Akhirnya kita sering sekali untuk mendapatkan hinaan ataupun diskusi di jalan karena saya ingin sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Sedangkan kawan-kawan tidak seperti itu. Maka kita harus bangga dengan agama kita. Bangga saya mengangkat celana saya di atas 2 mata kaki. Bangga saya jujur. Bangga saya tidak dusta. Bangga saya menjadi seorang muslim. Bangga berakidah yang menyembah hanya kepada Allah semata. Bukan malah mengikuti orang-orang kafir. Ini bangga, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangankan muslim, tukang sihir Fir'aun saja dia bangga dengan ajarannya. Ya, kalau kami menang, sihir kami menang lawan Musa, dapat imbalan enggak? Kata Fir'aun, "Na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin." Sedikit ayat ini menyimpang dari tema sejarah Nabi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tukang sihir, dukun, santet, ramal, ya, siapapun dan apapun profesinya di tengah masyarakat, entah itu memang dia tukang sihir beneran, dukun, atau dikenal oleh masyarakat ustadz, kiai, habib, gus, tapi kerjaannya melakukan sihir, maka itu adalah tukang sihir. Dan tukang sihir, ya, ujung-ujungnya apa? Duit. Itu selalu. Ya, ujung-ujungnya adalah duit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tukang sihir Firaun, tetapi mereka setelah beriman lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 49 menceritakan bagaimana tukang sihir setelah melihat kejadian yang terjadi antara sihir mereka dengan mukjizatnya Nabi Musa. Jadi pertanyaan, Pak, kenapa tukang sihir Fir'aun beriman secepat itu? Karena ketika mereka melempar tali-tali, tongkat-tongkat, ya,
Kata Nabi Musa, bal alqu, silahkan kalian dulu kan, perlihatkan apa yang kalian miliki. Maka mereka melempar tali kecil, tongkat kecil. Itu dikhayalkan, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya itu tali, itu tongkat bergerak-gerak menuju Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsi khifah. Maka Nabi Musa mendapatkan di dalam dirinya ada rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Wahai Musa, jangan takut, kamu yang akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Artinya, dan itu tongkat yang ada di tangan kananmu lemparkan. Ya, lemparkan, maka tongkat tersebut akan berubah menjadi ular yang akan memangsa tali-tali dan tongkat-tongkat kecil yang kamu lihat sebagai ular itu. Maka ketika dilempar berubah, benar-benar berubah jadi ular. Tukang sihir Fir'aun tahu ini bukan sihir kita nih. Bukan sama dengan kita kan cuma ngelabuin aja. Kalau ini kalau ini adalah bawang bombay dikatakan buah apel. Nah, itu dikhayalkan matanya saja. Ketika dilempar tongkatnya Fir'aun, berubah benar-benar menjadi ular. Oh, ini bukan kayak kita ini beneran ini. Maka dia beriman. Itu penyebabnya. Ya, penyebab kenapa cepat sekali tukang sihir Fir'aun apa? Beriman. Karena dia tahu hakikat sihir. Ini sedangkan kita ini cuma tali tongkat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Dihayalkan kepada, makanya para ulama mengatakan ketika membagi sihir itu salah satu bagiannya adalah sihrun takhayyuli. Sihir hayalan. Dan itu yang dihayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam oleh tukang sihir Fir'aun. Di sana ada sihir hakikat. Sihir hakikat itu seperti pelet, santet, guna-guna. Ya, lamaran ditolak, dukun bertindak. Nah, itu sihir hakikat. Ya, itu sihir hakikat. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya dulu pakai sihir hakikat, tapi sekarang sudah punya anak 5, gimana? Hah? Maka jawabannya, ya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencabut sihir tersebut. Ternyata setelah dicabut sihirnya, baru sadar perempuannya, anak siapa nih 5? Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menjadikan tukang sihir Fir'aun benar-benar beriman. Lalu setelah beriman bagaimana? Lihat, fasda' bima tu'mar. Tanpa ragu-ragu lagi dia membela agamanya. Faulqiyas saharatu sajidin. Maka para tukang sihir tersebut pun sujud tersungkur untuk Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Lihat, dia tidak malu-malu dia. Setelah asalnya melawan ke tauhid, melawan Nabi Musa alaihissalam, maka ketika beriman mereka mengatakan kami telah beriman dengan Rabb semesta alam. Beriman dengan Rabb Musa dan Harun alaihissalam tanpa malu-malu. Maka ini yang dibutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari, fasda' bima tu'mar. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu berkata baik. Misalkan ada kawan kebiasaan berkata-kata kotor terutama dalam bulan Ramadan, maka kita katakan mohon maaf ini bulan Ramadan. Jangan malu-malu menasihati orang tentang agama. Sebagian orang punya sikap, sudah santai biarin aja gini. Kena ngalih pulang kita. Ya. Sering sekali bahasa kena ngalih pulang kita. Ya akhi, kita enggak melakukan dosa. Kita malah mengajari manusia kepada ajaran yang lurus. Maka jangan malu-malu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya perhatikan, setelah itu Fir'aun saking kesalnya, ya, kalau seandainya tukang sihir ini beriman kemudian dia sembunyikan keimanannya masih mending. Ini enggak. Saat itu juga mereka beriman dan langsung mengucapkan keimanan yang sangat nyata tanpa ada kemaluan, tanpa ada malu-malu dari sifat mereka. Maka Fir'aun langsung mengatakan, amantumlah qabla an adzan lakum.
Hei, kalian tukang sihir Firaun, kalian malah beriman kepada Musa. Kalian itu musuhnya. Padahal kalian belum diizinkan olehku untuk beriman kepada dia. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr fata'lamun. Sesungguhnya ini sebab pemimpinnya ini. Pemimpin tukang sihir yang telah mengajari kalian kepada kalian tukang sihir. Sungguh kalian akan tahu akibatnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Kata Fir'aun, aku akan benar-benar potong kaki kalian dan tangan kalian. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kakinya dipotong kiri. Min khilaf, artinya bersilang gitu. Dan aku akan salib kalian seluruhnya. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diancam seperti itu, lihat, fasda' bima tu'mar. Malah mereka mengatakan, qalu la dhaira la dhaira. Inna ila rabbina munqalibun. Enggak apa-apa. Kami sudah beriman. Ya, biarin potong sana. Kenapa? Kami akan kembali kepada Rabb kami. Oh, ini iman. Ya, fasda' bima tu'mar. Artinya perlihatkan, terangkan keimanan. Tidak malu-malu menjadi seorang muslim. Maka pelajaran yang paling menarik pagi ini adalah jangan malu menjadi seorang muslim. Ya, perlihatkan kita orang muslim ajaran Islam seperti ini. Di saat sebagian orang malu menjadi seorang muslim. Ada yang perkara yang aneh dari orang-orang liberal. Ya, sangat semangat untuk ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Bahkan beribadah di sana bersama-sama. Ke masjid jarang. Ya. Bahkan sebagian orang kadang-kadang ada yang malu untuk ke masjid. Nanti dikira soalim, ya. Di masjid cuma jamaah aja, enggak ngapa-ngapain. Bukan muadzin, bukan orang yang menggunakan iqamah, bukan imam, bukan pengurus, rancak banget ke masjid. Memang ke masjid harus jadi pengurus? Kan tidak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, jangan malu. Jangan malu beragama Islam. Jangan malu menjadi seorang muslim. Jangan malu untuk menutup aurat. Para perempuan, anak-anaknya diajari, jangan malu untuk menutup aurat. Ini agama kita, nak. Agama orang lain mungkin yang tidak mengajari menutup aurat, itu hak dia. Agama kita mengajari untuk menutup aurat. Agama kita mengajari untuk tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Agama kita mengajari untuk tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan malu mengerjakan itu semua. Jangan malu mengerjakan ajaran Islam atau yang disebut dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan yang begitu kokoh dari tukang sihir Fir'aun. La dhair. Kata mereka, kamu mau siksa kami, mau dipotong sana, potong sini, salib sana, sulap sini, bukan urusan. La dhair, tidak ada apa-apanya. Inna ila rabbina munqalibun. Kita akan dikembalikan kepada Rabb kita. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami berharap banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami karena kami tidak menjadi orang-orang pertama-tama yang masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itulah kekuatan iman. Tidak malu-malu untuk mengerjakan keislaman. Tidak malu-malu mengatakan saya pernah mohon maaf di Korea atau di Thailand waktu itu. Di bandara susah mencari sebuah roti yang halal. Maka kita jangan malu mengatakan ini fok, ini babi, ataukah ini tidak halal. Jangan malu. Mana restoran yang halal? Saya seorang muslim. Tidak boleh malu bertanya. Karena ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar urusan perut. Sebagian orang yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Tak lebih malu kepada manusia dibandingkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, banggalah menjadi seorang muslim. Seorang muslim yang mengerjakan sunnah-sunnah secara sempurna. Ya.
meskipun di tengah orang banyak, meskipun dalam acara seremonial yang sangat kita harus memperlihatkan memperlihatkan keislaman kita, tetap karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih malu kepada Allah dibandingkan malu kita kepada manusia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Nabi Muhammad SAW, ini pelajaran yang kelima, ketika beliau naik ke atas sofa, maka beliau mengucapkan wa sabaha, artinya selamat pagi. Kalimat ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah mengucapkannya. Biasanya kalimat ini dikatakan oleh orang-orang di masa Arab jahiliyah kalau mengucapkan wasbaha, artinya selamat pagi seluruhnya. Biasanya kebiasaan orang-orang Arab, mereka jika mendengar kalimat ini ada orang yang membuka bajunya, kemudian dia mandi pasir, maka akhirnya orang-orang pun berkumpul melihat dia. Artinya panggilan seperti ini untuk apa? Untuk memberikan sebuah permintaan perhatian. Ayo perhatikan saya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW ketika naik ke atas bukit Sofa, kemudian mengucapkan dengan ucapan ini, beliau ingin mengamalkan sebuah hal, yaitu apa? Bahwasanya kalimat yang seperti ini tidak terlarang. Menggunakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat tidak terlarang. Nah, itu faedahnya. Ya. Menggunakan adat istiadat di sebuah daerah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku yang diajarkan oleh Islam, maka ini halal hukumnya, tidak mengapa. Ya, dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di daerah Ummu Suraya, istri saya. Itu ada kebiasaan seorang laki jika ingin menikahi seorang perempuan, dia harus menculik perempuannya, bawa lari, dibawa larinya ke rumahnya, ke rumah laki-laki, kemudian didiamkan di rumah situ. Lalu setelah beberapa lama, lalu dia datang dengan gentle kepada orang tua perempuan tersebut, mengatakan, anak bapak sudah saya culik, saya ingin menikahi anak bapak. Ini merupakan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kejantanan kelaki-lakian dan pertanggungjawaban yang sangat kuat. Maka ini adat istiadat, tapi bertentangan enggak dengan agama? Bertentangan. Kenapa? Karena bisa mungkin mendekatkan kepada perbuatan zina, ya. Kemudian bisa mungkin nantinya terbuka aurat dan semisal. Asal hukum adat istiadat adalah hukumnya halal. Tetapi ketika bertentangan dengan syariat baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, maka diharamkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata wasbaha. Itu faedahnya adalah agar orang-orang memang sudah mengenal kalimat itu sebagaimana kebiasaan mereka di tengah-tengah mereka. Maka untuk perkataan itu orang-orang biasanya kumpul, wasbaha, ayo kumpul. Kalau bahasa kita, ayo kumpul. Nah, Nabi Muhammad SAW memakai perkataan itu untuk mengumpulkan manusia. Pelajaran yang kita bisa ambil yaitu tidak mengapa memakai adat istiadat jika tidak bertentangan dengan syariat. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau
kita lihat lagi pelajaran menarik yang keenam, yaitu orang pertama yang menolak ajaran Rasul siapa? Waktu beliau berada di sofa. Abu siapa? Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Lahab. Abu Lahab orang yang pertama kali dia menolak, dia mengatakan tabban lak alihada jama'atana. Kan kata Rasul SAW ketika naik ke atas mimbar, wahai para akuntum musaddiqiyya, wahai para Quraisy, apakah kalian percaya kepadaku? Maka mereka menjawab, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mencoba kamu itu berdusta, maka kami percaya. Apakah kalian percaya kalau seandainya aku katakan akan keluar dari gunung Sofa ini, bukit Sofa ini seekor onta? Percaya kalian? Percaya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Kalian akan dibangkitkan, kalian akan mati, kalian akan ada hisab. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya inni lakum nadhirun mubin. Aku adalah Rasul yang Allah utus untuk memberikan peringatan bagi kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Percaya kalian? Nah, setelah perkataan itu maka Abu Lahab berkata, tabban lak alihadza jama'atana. Artinya, celaka engkau wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Nah, pelajarannya yang keenam, kenapa Abu Lahab yang notabene Abu Lahab ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Ya, Abu Lahab ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Abu Lahab orang yang pertama kali mengumumkan permusuhan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hikmahnya, pelajarannya adalah bahwa agar jelas bagi seluruh manusia bahwa Islam ini bukan dakwah kabilah, bukan dakwah keluarga, tetapi Islam adalah agama dan risalah dari Allah kepada dua jenis makhluk, manusia dan jin. Ini pelajarannya. Ini pelajaran yang keenam. Kenapa Abu Lahab pertama kali yang menentang dakwah ini? Agar diketahui bersama bahwasanya Islam ini ajarannya bukan untuk satu kabilah, bukan untuk keluarga, tidak, tetapi untuk seluruh umat jin dan manusia. Ini pelajaran keenam. Pelajaran yang ketujuh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abu Lahab mengatakan tabban lak alihadza jama'tana. Artinya, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk inikah engkau mengumpulkan kita? Maka di dalam perkataan Abu Lahab ini terdapat pelajaran yang besar bagi setiap yang berdakwah kepada Allah, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, bahwasanya dia tatkala berdakwah, seorang pendai tatkala berdakwah akan mendapati perkataan-perkataan seperti ini. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Abu Lahab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan orang banyak. Ya. Lebih lagi kalau seandainya kita nanti membaca sejarah Nabi ketika beliau minta dalam tanda kutip suaka politik, perlindungan politik kepada penduduk Taif. Otomatis ketika minta perlindungan kepada penduduk Taif, beliau mendatangi orang-orang yang dianggap tetuha. Ya, seperti di Masjid Imam Syafi'i ini kan dianggap tua, ya, tetuha-tetuha yang kadang-kadang kita harus benar-benar menjaga bagaimana keputusan itu harus disetujui oleh para tetuha. Maka beliau datang kepada para tetuha tersebut. Ya. Kemudian para pemuka masyarakat Taif tadi lihat menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara menghinanya bagaimana? Muhammad, kenapa sih kamu yang jadi nabi? Kenapa enggak yang lain aja? Ini subhanallah. Ya, begitu. Jadi pelajaran menarik yang ketujuh bahwa siapapun yang berdakwah kepada agama ini, amar ma'ruf nahi mungkar, skala besar skala kecil, dengan mikrofon atau dengan keluarga, ya, maka pasti dia akan mendapatkan seperti perkataan siapa? Abu Lahab tadi. Dan kadang-kadang di hadapan manusia
Di hadapan orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita berdakwah, tetap saja amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati, ya berbicara tentang agama, pasti selalu ada saja yang menghadang, mempersempit, mempersulit. Maka kapan itu terjadi, ingatlah bagaimana Abu Lahab mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang kedelapan, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Ini terdapat mukjizat yang agung dari surat ini, bahwa Abu Lahab masih saja hidup ketika turunnya ayat-ayat ini, dan Al-Quran telah menghukumi dia bahwasanya dia tidak akan pernah beriman. Ya, maka Abu Lahab tidak pernah mengatakan satu kalimat pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah beriman, sampai akhir hayatnya. Dan ini mukjizat Al-Quran. Orangnya masih hidup, tapi sudah dinyatakan dia akan dipanggang dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan Abu Lahab sampai akhir matinya tidak akan beriman, dan itu terbukti. Ya, tidak akan beriman dan tidak akan pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni amantu, aku telah beriman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini merupakan mukjizat Al-Qur'an. Dan mukjizat itu membuat kita semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara menarik, Pak. Sebenarnya kan bisa saja Abu Lahab ingin mematahkan dakwah Rasul. Caranya bagaimana? Nih ayat Al-Quran kata Rasulullah SAW, tabbat yada abi lahabi wa tamma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Ayat Al-Quran mengatakan Abu Lahab sampai matinya tidak akan beriman. Kan bisa saja Abu Lahab bertrik, mempunyai trik. Bagaimana? Tuh, yang ngaku-ngaku jadi Nabi Muhammad SAW, keponakanku itu, dia mengatakan aku tidak beriman. Sekarang aku mengatakan aku beriman. Berarti yang dia bawa nggak benar kan? Kan bisa saja seperti itu. Paham maksud saya? Ya. Tetapi begitulah Al-Quran sebagai mukjizat sampai akhir hayatnya, bahwa Abu Lahab akan mati di atas kekafiran. Ya, mati di atas kekafiran. Selain Abu Lahab, banyak penduduk kota Mekah yang mencela dakwah Rasul, yang menghina dakwah Rasul. Tetapi tidak di antara mereka pun satu pun yang diancam dengan neraka, kecuali Abu Lahab secara langsung. Bukankah ketika Nabi berkata di sofa, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Bukankah banyak yang menentang selain Abu Lahab? Banyak enggak? Banyak. Tetapi kenapa yang diancam dengan neraka cuma siapa? Abu Lahab. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah yang menentang tadi kebanyakan masuk apa? Islam. Sedangkan Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran tidak pernah masuk Islam. Ini rahasianya. Kenapa cuma Abu Lahab yang disebutkan padahal yang menentang banyak ketika pertama-tama dakwah? Paham maksud saya? Paham, Pak? Kan Abu Lahab yang menentang pertama kali, kemudian turunlah ayat. Padahal yang menentang pertama kali pun banyak selain Abu Lahab. Kenapa cuma disebutkan di dalam surat Al-Masad nama Abu Lahab saja yang akan dipanggang, dibakar dalam api neraka jahanam? Karena kebanyakan mereka setelah menentang, dipenaklukkan kota Mekah, mereka apa? Beriman. Abu Lahab sampai akhir hayatnya tidak beriman. Nah ini termasuk daripada hal yang menunjukkan mukjizat terhadap Al-Quran. Maka yang seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak muncul kecuali itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya.
Taib. Kemudian pelajaran yang ke-9, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencelamu. Nah, subhanallah. Ini perkara menarik ya. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami cukupkan untuk engkau orang-orang yang mencelamu. Perkara ini luar biasa, Pak. Siapapun yang menjadi pemimpin, sekuat apapun kekuatannya, maka mungkin akan ada tentara, bala tentara, orang-orang terdekatnya yang menjaganya agar tidak terkena mara bahaya. Tapi susah untuk menjaga orang agar tidak mencela dia. Paham maksud saya? Misalkan gini, ini pemimpin, maka orang-orang bala tentaranya mungkin bisa, pasukannya bisa menjaga dia dari mara bahaya. Ditembak oleh penembak misterius misalkan, dia akan dijaga dengan sangat ketat bisa. Tapi susah untuk menjaga agar orang ini tidak, agar pemimpin ini tidak dicela. Itu maksudnya. Dan ini perkara yang sangat luar biasa. Makanya Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencelamu, ya, meremehkanmu, baik dengan isyarat mata, dengan isyarat ke tangan, ya, ataupun dengan ucapan, dengan tulisan, ataupun dengan senyuman penghinaan, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang sulit untuk dijaga seperti ini agar tidak dicela orang. Sulit. Coba Bapak Presiden kita sekarang. Karena sulit, media yang mencelanya banyak. Padahal beliau bekerja mungkin. Sulit untuk menjaga orang agar tidak tercela. Mungkin secara fisik dia bisa dijaga oleh pasukan ketat dan semisalnya. Tapi untuk dijaga dari celaan itu sulit. Makanya Allah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Kami cukupkan untukmu orang-orang yang mencelamu. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, jangan terlalu heboh-heboh amat. Dalam artian, iya kita marah, tapi jawablah dengan hal yang positif. Dalam artian misalkan orang-orang kafir mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat karikatur tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan jawab dengan celaan. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Kami sudah mencukupi untukmu, menjagamu dari orang-orang yang mencela agama. Itu sudah sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada yang mencelanya. Jadi ada beberapa lembaga swadaya masyarakat LSM yang khusus untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bukan dengan demo, bukan dengan unjuk rasa, enggak. Caranya dengan mencetak buku, ini loh Nabi kami yang kalian hina. Nah, bermanfaat mana itu, Pak? Hah? Bermanfaat dengan cara seperti ini. Mereka menghina Rasulullah SAW karena tidak tahu. Ini loh Nabi kami yang kami bela, bukan hanya sekedar kotoran-kotoran, ucapan-ucapan kalian yang kotor itu. Ternyata Rasul kita memang benar-benar mulia. Kenapa demikian kita bisa sabar? Karena tadi Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Cukup, kami cukupkan untukmu, untuk orang-orang yang mencelamu. Kalau seandainya mencela saja, nih lihat ya, mencela saja ditahan oleh Allah, apalagi sampai menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah SAW akan terjaga. Makanya tidak ada yang merusak tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak ada. Paling-paling melalui peperangan,
Dan beliau pun meninggalnya bukan karena dibunuh, tetapi meninggalnya pun karena sakit. Karena tadi Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencela. Celaan saja yang setiap orang tidak bisa lepas darinya. Misalkan ada seorang ustadz, sebagus apapun ustadz tersebut akhlaknya, tidak lepas dari celaan. Jangankan ustadz, Nabi kita Muhammad SAW tidak lepas dari apa? Celaan. Kurang apa Nabi Rasulullah SAW? Akhlaknya, budi pekertinya, perkataannya, ilmunya, ibadahnya. Apalagi hanya orang-orang yang disebut sebagai ustadz itu pun sebenarnya tidak pantas, ya. Maka tidak lepas dari celaan. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW dilepaskan dari celaan, apalagi dilepaskan dari penyiksaan terhadap diri beliau. Ini yang bisa saya sampaikan kira-kira tentang satu lagi Pak, terakhir. Belum selesai ini karena pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana sikap orang Quraisy terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Artinya, sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sesak dengan ucapan mereka, dengan apa yang mereka ucapkan. Artinya, mereka mencela Rasulullah, mencela dakwahnya. Dada Nabi Muhammad SAW sesak. Begitu juga para pendai, kadang-kadang dicela, dihina, direndahkan, ya pokoknya seperti itu. Apalagi kadang-kadang sang pendai ini umurnya mungkin masih muda. Itu Ustadz belum ada apa-apanya. Pokoknya dihina, dicela, direndahkan. Maka Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Pujilah Allah dengan pujian kepadanya dan jadilah orang-orang yang sujud. Ayat ini memberikan isyarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hati beliau sempit disebabkan perkataan orang-orang yang menentang dakwah beliau, menentang agama beliau, maka pada saat itu yang bisa dilakukan adalah bersujud, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita dakwahnya dicela, maka ucapkan subhanallah. Subhanallah. Dan banyak-banyak sholat menunjukkan, karena dengan sholat tersebut seseorang akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal, wahai Bilal berikan ketenangan kepada kita dengan mengerjakan sholat. Nah itulah bab tentang dakwah secara rahasia, secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang saya bilang, pelajaran sejarah ini adalah bukan sekedar mempelajari sejarah-sejarahnya, kita baca tahun pertama begini, tahun kedua begini, enggak. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan fikih sirah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini mulai dari hari ke-15 dari Ramadan, 14 hari lagi, tepat 2 minggu lagi kita selesaikan Ramadan ini. Maka man wajada khairan falyahmadillah, yang mendapati dirinya banyak prestasi Ramadan, banyak baca Quran, banyak salat malam, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bersedekah, yang itu merupakan gelar-gelar bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrus siyam, syahrul Quran, syahrul sadaqah, syahrul jud, syahrul tilawatil Quran, syahrul doa. Banyak gelar-gelar Ramadan. Siapa yang mendapati dirinya benar-benar maksimal dalam beribadah dalam bulan Ramadan, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah, karena dengan bersyukur tersebut dia akan ditetapkan oleh Allah. Dan sering saya ucapkan, puncak Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian bagi siapa yang masih belum maksimal, belum banyak prestasi, ya, sholat, jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja mungkin terlambat untuk datang ke masjid, selalu masbuk,
kemudian mungkin baca Qur'annya kurang, berdoanya kurang, zikir pagi sorenya, pokoknya belum ada prestasi-prestasi Ramadan, maka masih ada 14 hari. Kata-kata saya masih ada itu bukan berarti nunda-nunda, tidak. Ayo mulai dari sekarang, mulai dari sekarang ya, 2 minggu lagi kita bisa berprestasi di dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya katakan kepada tim dakwah, jangan sampai kosong tatkala habis tarawih, harus ada kajian ya. Maka kalau seandainya kosong ini sayang sekali, karena mungkin ada jamaah-jamaah yang baru, kemudian habis tarawih itu kita memang agak seger untuk mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak terlalu panjang pengajiannya, 15 sampai 20 menit atau bahkan 10-an menit, hanya untuk mengingatkan saja. Maka kalau seandainya tidak ada seorang yang mengisi di sini ya, sengaja kita bulan Ramadan tahun ini kita jadikan yang banyak mengisi mahasiswa-mahasiswa yang dari Madinah. Bahkan saya berharap juga seperti Faizar ya, karena beliau adalah calon-calon pendai yang harus latihan untuk menyampaikan dakwahnya ya. Ulun ini ibarat bubur itu sudah basi, kerancakan pian melihat sudah ya. Maka tidak mengapa Ramadan ini ajang untuk belajar, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka